Kalau aku, ketika anakku ngebantah, aku akan bilang gini, bagus itu. Jadi kalau dia ngebantah ke aku, berarti dia anak yang cerdas, berarti aku adalah tempat yang aman buat dia untuk nyampein, ketimbang dia cuman, ya mami, ya mami. Ana Margareta adalah seorang filial play coach dan licensed instructor NLP Indonesia. Ia telah membantu banyak orang tua, khususnya working mom, untuk bisa lebih punya banyak waktu berkualitas dengan anak di tengah keterbatasan waktu. Sebagai mentor di Play Therapy Indonesia, sebuah lembaga yang menggunakan pendekatan terapi bermain untuk membantu orang tua membangun hubungan emosional yang lebih sehat dengan anak, orang tua tidak hanya menemani anak bermain, tetapi dilatih dengan skill khusus agar bermain menjadi ruang aman bagi anak. Ada yang namanya teori funnel parenting. Jadi kebebasan itu bertambah sesuai dengan usia anak. Kebebasan itu kita berikan mengikuti pertambahan usianya dia. Kata apa yang mungkin bisa nggak sengaja diucapkan oleh ibu yang justru malah menimbulkan rasa limiting beliefs ke anak? Aku selalu bilang gini, satu hal yang tanamkan di dalam pikiran kita, bahwa perilaku anak adalah pesan. Banyak banget ilmu parenting yang selalu bilang, iya harus waktu yang berkualitas. Tapi kadang makna kualitasnya sendiri itu, kualitas tuh kayak gimana sih? Welcome to Boss Mama Podcast, tempat kita berbincang seputar motherhood, self-development, and career. Nah, biasanya kalau kita bahas cara mendekatan diri ke anak itu, apakah itu dengan mengobrol, apakah itu dengan bermain, ternyata ada banyak ya cara-cara perspektifnya. Nah, makanya kali ini kita pengen diskusi tentang sebuah metode yang sebenarnya masih jarang sih aku dengar pribadi ya kalau di Indonesia, dan dari situ kita ngobrol-ngobrol karena kali ini narasumber kita tuh juga sering membahas konten tentang bagaimana working mom bisa work without guilt. Kita juga bisa mendekatkan diri ke anak. Kita welcome langsung ya Bu Ana. Halo, Hai, apa Kak kabar Sabrina. Bu? Seneng banget hari ini akhirnya ya. Iya. Setelah kita menunggu-nunggu kapan ini jadwal yang cocok, kita ketemu lagi nih hari ini ya. Iya, lagi sibuk-sibuk ya di Jakarta ya sekarang, Iya. jadi kita bisa ngobrol. Nah Bu Ana, ini aku kan kalau ngeliat konten-kontennya tuh belajar banget ya, Iya. karena banyak banget yang sering di-share gitu ya. Dan salah satu highlight yang di profil Bu Ana highlight itu adalah Filial Play Therapy Coach. Iya. Nah, boleh diceritain nggak itu sebenarnya apa dan bedanya tuh apa sama pendekatan kayak misalnya Montessori, Reggio Emilia itu kan kita familiar Iya. gitu ya Bu. Betul banget sih yang tadi Sabrina bilang ya, filial play coach itu kayaknya sangat-sangat belum familiar ya di Indonesia. Aku kalau ketemu sama orang tua gitu suka nanya, apaan sih filial play coach gitu ya, masih banyak yang belum tahu. Nah, padahal sebenarnya menurutku, apalagi kalau dari kacamata ibu bekerja, filial play itu salah satu jalan ninja yang membuat para orang tua itu, orang tua bekerja terutama, terbebas dari rasa bersalah lah ya. Kayak itu cara kita jalan ninja, hacksnya kita, supaya kita bisa tetap kerja, tapi tetap punya quality time sama anak. So, kita ngapain nih biasanya di filial play coach? Ada 4 skill. Jadi kalau coaching itu ada total 12-14 session, dan ada 4 skill yang akan diajarkan oleh coachingnya kepada klien untuk mendampingi ketika dia main sama anak. Oh, klien jadi tuh ke orang tua kayak aku gitu Iya, ya yang ikutan ya. Betul. Karena selama ini menurutku ya, dari zamannya ibu bapak kita dulu, kayak kita nggak pernah dikasih tahu deh. Kamu kalau main sama anak tuh kamunya begini. Gak ada gitu. sekolahnya. Kita Nggak ada. ngeliatnya itu cuma guru. Iya, bener. Nah, tapi ternyata kalau kita tahu skillnya, kita kayak gampang banget untuk ngisi tangki emosinya anak, tangki kebutuhan kasih sayang anak gitu. Dan Sabrina tahu nggak, mainnya tuh cuma 15 menit doang. Hah? Iya Gimana? kan? Kayak Karena tadi dari premisnya udah ini jalan ninja untuk Iya, working mom iya. without mom guilt. Itu kayak langsung gimana? Iya, dan ketika aku tuh belajar filial play ini, beneran serius. Dan ketika aku mendampingi klien-klien gitu ya, ngelihat transformasi yang mereka alami, itu aku ngerasa ini ibu-ibu Indonesia harus tahu filial play. Oh, emang ini buat anaknya tuh usia berapa ya, Bu? Kalau usia sebenarnya aku selalu bilang usia terbaiknya kalau aku nih.
di bawah 10 tahun. Hmm. Tapi kalaupun misalnya ya anakku udah 12 tahun, bahkan anakku udah remaja, bisa nggak? Bisa. Cuman memang lebih effort ya. Tapi kalau di bawah 10 tahun kan memang anak lagi usia bermain nih. Karena kalau anak remaja kan masih main nggak? Main sih, tapi mainnya anak remaja beda nih sama anak yang masih sekolah dasar gitu, atau bahkan yang masih TK gitu kan. So jadi kalau ditanya usia berapa, usia terbaiknya di bawah 10 tahun. Tapi kalau ya punya anak yang udah remaja dan pengen bangun koneksi, bisa-bisa aja sih, walaupun agak effort dikit. Oh, jadi tujuannya ini balik lagi ya. Iya. Kita itu bermain untuk membangun koneksi dan apa lagi tuh tujuan? Jadi Ini. kan gini, tadi aku lupa mau cerita dikit. Jadi kan ada 12 sampai 14 sesi. Nah, di setiap sesi, jadi contoh gini, hari ini kita datang, aku akan kasih ilmunya nih, satu skill pertama. Oke. Lalu sesi berikutnya, main sama anak, si coachnya akan perhatiin waktu dia mempraktekkan skill yang pertama kemarin, udah oke belum nih? Oh, dievaluasi lagi. Ya, tapi jadi coachnya ada di ruangan bersama dengan ibu dan anaknya yang lagi bermain itu, gitu. Nanti kalau udah oke, berarti pertemuan berikutnya masuk ke skill kedua, gitu. Berarti kalau ada 4 skill, ada minimal 8 pertemuan. Kalau tadi aku bilang 12, kan mungkin di awal ada ketemu-ketemu dulu, lalu nanti ada di akhir juga ada evaluasi dan segala macam, gitu. Jadi total sekitar 12 sesi. So kalau tadi aku ingat di awal Kak Sabrina sempat nanya bedanya sama Montessori dan yang lainnya itu apa. Kalau filial play coach itu goalnya sangat jelas. Goalnya tuh sangat terukur, yaitu membantu orang tua untuk punya skill saat bermain sama anak. Jadi mainnya itu nggak yang asal-asalan gitu. Karena biasanya gini, gue udah nemenin main 1 jam kok. Karena kan tadi aku bilang cuma 15 menit. Tapi enggak, aku tuh bahkan kalau nemenin anak main 1 jam loh. Tapi ada skillnya nggak nih gitu. Oh iya. Kalau nggak ada skillnya, yang sering terjadi malah abis main malah marah-marah. Apalagi ibu bekerja ya, udah capek, terus kayak niatnya sampai rumah pengen main nih sama anak, udah habis macet-macetan, apalagi kalau yang tinggalnya di Jakarta. Sampai rumah udah capek main sama anak, malah anaknya kok malah tambah rewel gitu. Nanti kadang pengasuh bilang, enggak kok kalau nggak ada ibu dia di rumah anteng, tapi giliran ada ibu dia malah kayak cari gara-gara gitu. Mau main bangun koneksi, malah yang ada main malah sedih atau malah berantem, miskom. Iya miskom gitu, malah jadi ibunya sedih ya. Aku padahal capek pengen main sama anak, tapi kok malah kayak gini. Ternyata itu curhatan yang sering masuk kayaknya ke Bu Ana ya. Betul, dan seringkali itu terjadi karena orang tua nggak punya skillnya. Kalau main sama anak tuh, misalnya anak lagi main nih, aku tuh gimana? Apakah aku ikut main juga? Atau aku cuma liatin doang? Atau aku harus gimana nih? Nah itu yang dibantu oleh si coach untuk mengarahkan 4 skill tadi gimana cara dikuasai oleh kliennya. Oke, Gitu. dan jadi kalau Montessori itu kan mungkin gimana kita bedanya itu adalah cara kita desain space-nya atau Betul, pendekatannya. Kalau filial play, Kalau lebih filial ke play itu lebih ke coachingnya ya. kitanya sebagai Iya, fasilitator atau jadi kalau filial play coach beda banget sama Montessori. Kalau Montessori menurutku jadi dua hal ini bukan sesuatu yang ibaratnya mana yang lebih baik, mana yang lebih benar. Tapi dua-duanya antara filial play coach sama Montessori, keduanya ini saling mendukung sih. Kalau Montessori itu buat aku pribadi, Montessori lebih ke cara kita hidup. Jadi kan Montessori bicara tentang the prepared environment, lingkungan rumah yang dipersiapkan, the prepared adult, orang tua yang orang dewasa yang dipersiapkan. Jadi itu lebih kayak cara hidupnya bagaimana. Tapi kalau filial play itu spesifik banget, goalnya itu sangat terukur, yaitu menolong orang tua punya skill saat nemenin anak main gitu. Oke, nah boleh nggak nih? Ini aku udah kepo banget nih mana Bu Ana. Tadi kan berarti ada 4 skill utama apa yang di-develop ya. Kira-kira berarti ada apa aja tuh skillnya? Boleh diceritain nggak tuh Bu? Oke, skill yang pertama itu contohnya kalau kita mau bikin rules di rumah. Oke. Jadi ada nggak aturan-aturan? Jadi ini kalau kedengaran kayaknya sepele banget. Padahal ternyata hal-hal sepele kayak gitu tuh yang penting banget. Jadi gimana cara bangun boundaries? Kalau kita nggak punya boundaries, anak jadi nggak punya rasa aman. Aku kasih contoh. Aku cerita dikit deh. Misalnya kita di lampu merah nih ya. Terus lampu merahnya itu nyalanya suka-suka aja.
kapan apa kayak kuning ini. Jadi kayak nggak ada aturannya nih. Kalau kuning itu ini aku jalan, boleh jalan, tapi ini gimana nih? Kayak rulesnya nggak jelas. Tapi kalau dia merah kita tahu kan berhenti. Kalau hijau jalan. Tapi kalau kuning itu kan kayak apa sih nih Iya, jadi nggak berhenti, nggak jalan, siap-siap. gitu. Terus kadang ada gitu loh lampu yang kayak kuning terus gitu loh, Sab. Jadi kayak ini aku kayak kita agak untuk sedikit tuh ada rasa kayak nggak aman ya, kayak nggak secure karena berarti kan semua boleh jalan gitu. Itu menandakan nggak ada boundaries karena ya nggak jelas nih aturannya apa. So jadi yang pertama kita akan sangat fokus gimana caranya bangun boundaries di waktu bermain itu. Oke, di waktu bermain itu atau ini boundaries di rumah? Lebih peraturan khususnya di waktu bermainnya, di waktu yang 15 menit. Jadi ada istilah khusus kalau di filial play 15 menit itu namanya special time. Tapi kan kita main sama anak nggak hanya di 15 menit kan, tapi kita juga akan main di waktu-waktu lainnya dong. Nggak mungkin kita bilang ini bukan special time, jadi mami nggak mau main sama kamu kan, enggak kan. Tapi khususnya ketika di 15 menit ini kita akan pakai keempat skillnya itu gitu. Jadi boundaries itu penting. Itu salah satu skill yang harus kita kuasai. Lalu predictable. Karena dengan kita bisa jadi orang tua yang predictable, itu akan memberikan rasa aman. Oke, predictable tuh maksudnya respon kita konsisten atau gimana, Bu? Rulesnya harus dijaga dengan konsisten gitu ya. Misalnya contoh gini, hari ini kita main, besok kita nggak main karena mama ada meeting misalnya. Besoknya lagi main, 2 hari nggak main. Terus abis itu main gitu. Nggak konsisten gitu ya. Iya, jadi kan nggak predik ya buat anak, jadi kayak ini gimana sih? Dan itu juga nggak membuat rasa aman itu muncul dalam diri anak gitu. So salah satu skill yang penting juga untuk dikuasai ketika main sama anak itu adalah predictable dengan kita konsisten 15 menit. So jadi Kak Sabrina tahu nggak, bahkan kita akan naruh timer gitu. Kalau timernya udah bunyi 15 menit kita udahan special time-nya. Jadi akan ada sedikit ritual gitu ya. Mungkin kalau kita mau menutupnya dengan pelukan atau kayak ada ritual apa yang untuk menutup si 15 menit ini, kita lakukan itu untuk menjadi penanda bahwa oke, 15 menit main special time sama mama udah selesai gitu. Dan itu berarti harus di jam yang sama atau minimal seenggaknya setiap hari mengikuti kondisi dalam satu minggu disarankan 5 kali main gitu. Di jadwal yang sama. Di jadwal yang sama. Kalaupun ternyata biasa ya Jakarta kan waktu nih susah geser gitu ya. Misalnya kita akan bilang ya kita mama akan main sama kamu jam 8 misalnya. Berarti kan cuma jam 8 sampai 8.15 kan. Kalau ternyata aduh mama nyampainya telat nih gitu, kita akan kabarin dulu sebelumnya ke orang rumah supaya tadi ya being predictable gitu. Jadi anak tahu bahwa oke, malam ini antara kita ganti harinya kan masih ada 2 hari yang lain tuh, atau kita jadi mundur gitu. Cuma sebisa mungkin kita tuh akan seperti yang tadi Kak Sabrina bilang di jam yang sama gitu, di waktu yang sama supaya anak jadi bisa mempredik bahwa oke, setiap jam 8 adalah jam aku main sama mama gitu. Iya, makanya itu pentingnya rutin ya, suka dibilang. Betul. Nah, ini berarti juga tips. Tadi kan buat working mom yang kerja di luar. Tapi ada juga kadang WFH mom itu kan lebih abstrak lagi ya. Kayak main sama anaknya, lagi gak ada meeting nih, ayo kita main gitu. Itu gimana ya? Apakah berarti untuk ibu-ibu yang lebih spontan gitu ya, itu harus ada jadwal mainnya kapan aja, atau kita ada satu jadwal fix plus yang lain kapan aja sebisanya tuh boleh, atau gimana biar building up that predictability itu, yang Bu? tadi yang terakhir yang Kak Sabrina bilang, jadi ada jadwal yang fix, tapi juga ada waktu lain yang fleksibel gitu. Karena kita sedang membangun rasa amannya anak, so memang akan ada harga yang harus dibayar dong, ya kan. Dan program filial play coach ini karena tadi aku bilang 12 sampai 14 session kurang lebih 3 bulan. So aku akan sangat-sangat mengencourage para klien untuk 3 bulan ini please fokus dulu. Karena once itu udah kebentuk, kalaupun ternyata nanti di tengah jalan kita agak meleset-meleset dikit, tapi rasa percaya anak itu udah ada gitu. Jadi di 3 bulan ini akan sangat effort, karena misalnya kita udah janji jam 8 dan ketemu langsung ya. Iya, dan udah janji jam 8 terus kadang-kadang ternyata kita agak meleset-meleset dikit gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, maksudku sangat memahami kok kalau ternyata kita nggak sempurna juga dalam menjalankan itu semua gitu. At least kita udah punya niat, udah punya upaya usaha untuk bisa
mengikuti jadwalnya gitu. Berarti yang tadi kan pertama punya boundaries, Punya boundaries. kedua predictability, Iya. dua laginya apa Bu? Nah, dua laginya kita keep ya untuk Oh, rahasia. oke, Kalau oke. nanti karena yang dua ini aku susah untuk menjelaskan kalau hanya singkat-singkat gini sih. Jadi memang harus ada penjelasan yang lebih dalam karena disclaimer dulu nih ya. Bukan berarti yang aku jelasin ini, oh berarti itu ya teman-teman bisa langsung praktekin karena pada realitanya that's why kenapa harus coaching. Betul, Karena betul. kan aku nggak tahu yang kondisi si mami A dengan mami B dengan mami C itu berbeda-beda kan gitu. Tapi aku spill dikit yang ketiga tuh reflektif. So jadi agak susah untuk dijelaskan hanya dengan penjelasan pendek. Aku takutnya nanti teman-teman miskomunikasi. So cari coach terdekat, cari mentoring yang Anda percaya. Filial Play Coach ini menurutku akan jadi salah satu jalan ninja untuk membantu terutama para working mom supaya nggak ada feeling guilty. Jadi ibaratnya gini, 23 jam 45 menit kita ngurusin yang lain, ngurusin kerjaan, Itu ngurusin udah gede banget gitu iya, rasanya. 15 menit kan harusnya sangat-sangat wajar ya kita memberikan 15 menit yang full mindful untuk anak kita. Ya, menurutku itu layak untuk diperjuangkan. Jadi dua skill lainnya aku mendorong nih ya. Harus dicoba nih, aku aja langsung minat nih. Apalagi nih yang harus aku pasti harus improve terus nih. Iya. Dan banyak aku yang nggak tahu sebagai new mom Iya, ya. Jadi iya. harus ikut coaching. Nah tapi Bu, tadi kan sempat di-mention memang salah satu dorongan motivasinya kenapa pengen jadi Filial Play Coach karena ngelihat isu banyak working mom tuh ngerasa guilty Iya, gitu. iya. Nah, bisa nggak sih di-share apa sih specifically hal-hal yang bikin working mom tuh merasa bersalah? Ya. Karena mungkin judgment dari para netizen atau dari orang tua yang ngelihat kalau ketika kita udah punya anak harusnya kita stay home lah ya, di rumah, urus keluarga, urus suami, urus anak. Jadi mungkin perasaan bersalah itu ya ketika hal sederhana. Mama-mama yang lain bisa ngambil rapot misalnya, terus kita nggak bisa ngambil rapot. Terus kalau anaknya perform, mama-mama lain bisa hadir. Kalau kita ya maksudnya cuti-cuti mulu gitu kan. Dan yang paling menyedihkan buat aku ya, ketika anak sakit dan kita nggak bisa cuti gitu. Jadi ada banyak memang hal-hal yang membuat peran sebagai working mom itu rasanya berat banget. Tapi dengan adanya Filial Play Coach, aku ngerasa itu membawa sebuah asa gitu loh. Membawa sebuah harapan bahwa ternyata bisa kok seorang working mom, ibu yang bekerja dengan waktu yang terbatas, tetap bisa membesarkan anak, mendidik anak dengan berkualitas gitu. Karena mungkin yang aku lihat juga definisi suksesnya tuh beda-beda ya Bu. Kayak betul. kita ngelihat kuantitas waktu yang penting. Atau tadi kan juga Ibu cerita ada klien yang udah 1 jam nih sama anak, cuma kok kayak enggak ya. Tapi ternyata kan parameter sukses itu yang harus didefinisikan. Betul. Itu ya, dan guilt mungkin karena kita berpaku pada ya tadi durasi. Gitu-gitu ya. Jadi ini gimana cara waktu bentar aja tuh lebih efektif. Betul. Jadi kan banyak yang suka nanya nih antara kuantitas sama kualitas kan. Banyak banget ilmu parenting yang selalu bilang, iya harus waktu yang berkualitas. Tapi kadang makna kualitasnya sendiri itu, kualitas tuh kayak gimana sih? Beda-beda juga, subjektif bisa jadi. Betul, karena setiap orang kan punya map yang berbeda-beda ya, punya ukuran yang berbeda-beda. Kalau tadi Kak Sabrina juga bilang ukuran kesuksesan itu berbeda-beda. Mungkin buat si ibu A, dia bisa dampingin anak main 1 jam itu sukses nih gitu. Tapi mungkin buat ibu lain kesuksesannya adalah ketika lihat anaknya makan habis misalnya, atau yang lain ketika anaknya bisa menang lomba gitu. Jadi betul bahwa ukuran kesuksesan, ukuran parameter ibu bekerja yang bisa punya waktu kualitas seperti apa itu memang berbeda-beda sih. Jadi kalau buat aku gini, yang terbaik itu adalah versi yang sesuai dengan value kita masing-masing aja. Jadi nggak usah terjebak pada meng-compare satu dengan yang lain. Balikin ke diri kita sendiri aja. Setiap ibu ketika dia jadi ibu, dia pasti akan dibekali dengan
apa ya, dengan sense-nya, dengan Mm-mm. feeling-nya gitu, dan itu udah yang paling terbaik kok. Ya kadang orang nanya ilmu parenting seperti apa? Oke, kita bisa belajar dari buku-buku, kita bisa belajar dari para ya orang-orang yang dulu meneliti tentang hal itu. Mm-mm. Tapi balik-baliknya menurut aku versi terbaik menurut kamu aja sih, Mm-mm. gitu. Karena setiap orang juga selain value, circumstance mereka juga beda-beda Betul, ya. Jadi betul. memang menurutku kalau ada perdebatan gitu ya, Iya. nggak ada yang benar, nggak ada yang Benar, salah. Emang lebih caranya aja. Iya. Tapi ya balik lagi tadi gimana supaya kualitasnya secara objektif kita Iya, tahu gitu ya. benar, Kita fokus ya. ke situ aja Iya, lah. iya. Dan ternyata itu bisa di-achieve dengan Betul. waktu yang bentar juga Iya. kalau bagi yang sibuk gitu ya. Dan jangan lupa, aku selalu percaya bahwa sumber daya itu pasti sudah ada di dalam diri setiap ibu. Cuman kadang-kadang mungkin kita memang perlu belajar, perlu cari tahu, tapi sumber dayanya tuh udah di dalam diri kita sih. Tinggal di-navigate ya. Benar, gitu. Jadi kadang dengan kemauan kita membuka diri, kita belajar hal-hal baru gitu kan. Ya, itu salah satu upaya kita untuk mengeluarkan sumber daya yang udah ada di dalam diri kita sih. Bu Ana, kalau menurut Bu Ana, apa sih skill komunikasi yang paling penting dimiliki oleh orang tua? Ini pertanyaan menarik banget nih ya. Mungkin ada yang jawab regulasi emosi misalnya gitu ya. Tapi aku hari ini semoga ini menambah pengetahuan baru, menambah kosakata baru. Aku akan pakai ini, aku ngambil dari ilmu NLP. Oke. Jadi parenting ala NLP gitu ya. Komunikasi, skill komunikasi yang kalau aku bisa dorong atau bagikan kepada para orang tua adalah building rapport. Building rapport. Biasanya vocab baru nih. Iya, biasanya itu tau nggak? Itu dipakai para sales. Korporat banget sih memang kata-katanya. Iya. Kalau para sales tuh kalau mau pitching gitu ya, itu mereka pasti udah ada ilmu-ilmu sedikit tentang persuasi ya kan, tentang building rapport. Tapi ternyata itu efektif banget tau Kak Sabrina ketika kita pakai dalam konteks parenting. Matching mirroring. Jadi kayak kita nyamain nih, mulai dari bahasa tubuh, gestur, kata-kata kita, state kita, energi kita. Jadi kalau misalnya aku suka bilang ini, kalau para ayah nih terutama mau negur anak, jangan anaknya misalnya duduk gelemparan di bawah gitu ya. Ayahnya tuh berdiri gitu, tegak gitu kan. Jadi kayak jauh banget nih. Iya, beda vibe. Iya gitu. Tapi kalau kita mau matching mirroring, maka kita akan turun sejajar dengan anak. Kayak eye level gitu. Benar. Itu salah satu bahasa komunikasi yang jarang orang enggah gitu ya, karena biasanya kan melalui kata-kata regulasi emosi. Itu betul juga. Cuman semoga hari ini aku sedikit ngasih hal baru gitu. Matching mirroring yang biasa dipakai oleh para sales itu juga bagus loh kalau kita bisa kuasai, kita pelajari. Ternyata ilmu NLP ala sales itu kita bisa pakai juga ke anak kita. Matching mirroring gitu ya. Cara dia duduk. Misalnya anak kita duduknya gini, mama gitu. Kita ikutin aja. Kenapa sih? Gitu jadi kan? lebih apa ya? Lebih nggak ngerasa lebih tinggi atau lebih gimana, kita sesuaikan dengan style dia. Biar ngerasa relate. Apakah gitu? Jadi ngerasa ada yang sama gitu. Bahkan kalau bisa kita akan cari gimana ya kesama, apa yang sama antara aku sama dia. Misalnya contoh gini, mama tahu nggak, aku tuh lagi kesel banget tahu temanku tuh apa ya, misalnya apa sih biasanya yang suka dicurhatin anak-anak nih, misalnya temennya bisa gini, aku nggak tahu nih zaman sekarang masih nggak ya, temenku manggil aku pakai nama bapak gitu. Atau kadang bully gitu yang kan, verbal gitu ya. Iya, misalnya gitu, aku dibilang pendek gitu ya, atau aku dibilang si keriting gitu. Terus kita bilang gini, ih sama lagi, mama juga sebel tahu kalau ada gitu. Jadi, cara meresponnya jadi bukan langsung siapa tuh? Iya gitu. Jadi kayak kita bangun rapport dulu nih, istilahnya building rapport dulu. Iya mama juga lagi. Kan perasaannya kayak langsung, tos dulu deh mama. Aku dimengerti nih. Iya gitu. Jadi sebelum kita masuk kepada koreksi-koreksi, jadi teorinya itu adalah connection before correction. Jadi kita bangun koneksi dulu sebelum kita koreksi. Bangun koneksinya salah satu adalah dengan cari kesamaan. Atau kita kayak bilang, iya mama juga sama gitu kan, kita anaknya langsung kayak
Iya ya, mama juga ya, ternyata bukan cuman aku ya gitu. Mm-mm. Baru cerita-cerita mulai mengalir. Nah, kalau akhirnya kita mau kasih wejangan, nasehat, Mm-mm. koreksi itu di belakang. Setelah Mm-mm. reportnya itu kayak udah dapet nih gitu. Dan itu kayak kita ke temen aja nggak sih? Bukan kayak orang tua. Kita Benar, memposisikan benar. diri kitanya Iya. ya. Walaupun nanti ada hal-hal lain di mana kita harus punya boundaries bahwa Betul. oke, kalau sebagai ibu aku akan begini nih sebagai orang tua. Tapi kalau dalam waktu-waktu dalam kasus-kasus tertentu baik kalau kita bisa memposisikan bahwa mama juga sama nih kayak kamu. Dari kata-kata, gestur, bahasa tubuh gitu ya. Tadi sejajar, eye level gitu. Detailnya itu yang menarik banget sih, karena ternyata kita aja bisa belajar dari sales Iya, dalam iya. mereka mungkin menyamakan dulu vibe-nya dengan Yes. klien, small talk, tapi ini di konteks anak Iya. pun juga kita harus seempati Iya. itu ya. Nah, Bu Ana penasaran nih, seberapa kita bisa bagi balance ya antara kita orang tua mengerahkan anak dan memberi mereka kebebasan. Karena kan yang sering diceritain kan kayak misalnya anak les, contoh simpelnya ya, Iya. kayak biasanya kan orang tua ada tahu nih mana yang baik, mana yang gimana, terus dikerahkan. Tetapi gimana kita balance itu dengan membebaskan mereka pilihan ya? Karena kan kadang memang anak harus dicemplungin dulu ya. Jadi kan ada gas, ada rem ya. Kapan ngegas, kapan ngerem nih Iya, bisa istilahnya. gampangnya gitu ya. Iya. Kalau yang paling sederhana, kalau kita pakai teorinya dulu, ada yang namanya teori funnel parenting. Jadi kebebasan itu bertambah sesuai dengan usia anak. Nah, kalau anak-anak di bawah 6 tahun, tentu kebebasan yang kita berikan kepada mereka sangat-sangat terbatas. Misalnya baru sesederhana, kamu oke kita mau pergi nih, kamu mau pakai baju apa? Merah apa biru gitu kan ya. Kita belum sampai mau ngomong, oke kamu mau sekolah di TKA atau TKB, enggak kan? Atau bahkan milih sekolah kayak belum. Iya ya. Itu masih bagiannya orang tua. Jadi kebebasan itu kita berikan mengikuti pertambahan usianya dia. Itu ketika dia usia 2-3 tahun, kita sudah bisa mulai beri dia pilihan. Kamu mau bajunya yang mana nih? Yang Spider-Man atau yang yang Ant-Man misalnya gitu. Nanti bertambahnya usia, dia memasuki usia sekolah dasar, kayak funnelnya tuh kebuka gitu loh. Oh, kebalik gitu ya. Ya, jadi kayak makin banyak nih kebebasan yang diberikan. Ini ruangnya makin lebar gitu. Memasuki usia SD, misalnya tadi ngomongin les. Kalau kamu sukanya apa nih? Gambar kah? Atau kita mengarahkan. Tapi berikan dia kebebasan untuk dia juga memilih. Tapi aku sukanya les musik misalnya. Aku nggak suka gambar. Oke, nggak apa-apa. Makin bertambah usia, misalnya udah usia 16-17 tahun gitu ya, mau jadi apa, mau kuliah di mana gitu kan, beri dia kebebasan. Jadi kebebasannya itu bertingkat, semakin lebar, semakin banyak, semakin besar, bertambah usia. Nah, masalahnya yang sering terjadi itu adalah funnelnya tuh terbalik. Jadi bukan begini, tapi funnelnya tuh begini. Ketika dia masih kecil, kita kasih dia kebebasan sebanyak-banyaknya. Dia masih kecil ini gitu kan. Udah nggak usah ada aturan, nggak usah ada batasan. Kebebasannya sebanyak-banyaknya. Tapi nanti bertambahnya usia, dia ngeliat kok aku jadi bolak-balik dipanggil guru BP ya, misalnya gitu. Kok anakku kayak susah banget nih dikendalikan. Nah, orang tua yang terbiasa pola parentingnya itu terbalik seperti ini, lama-kelamaan akan berusaha untuk justru mengontrol anaknya. Padahal anak bertambah usia, tadi kan kalau di awal aku bilang bertambah usia harusnya kebebasannya kan makin banyak. Tapi kalau kebalik, justru bertambah usia, malah orang tua yang tadinya membebaskan anak, malah jadi pengen ngontrol. Karena tadi pengen kayak ngenambel kesalahan mungkin. Iya, betul. Kayak udah bertumpuk dari kesalahan yang satu ke kesalahan yang lain. Dan bayangin anak SMA, mau kuliah di mana, masih banyak loh yang masih nggak boleh menurut mama gitu kan. Bahkan nanti tambah besar dikit mau cari pasangan, ngikutin seperti yang orang tua masih kerap terjadi ya Bu. Iya betul, karena polanya tuh terbalik. Jadi harusnya dibangun itu dari kecil, sedikit demi sedikit.
mengikuti sesuai usia anak, kebebasan itu diberikan. Nah, tapi gimana ketika ini kan tadi kerap terjadi ya, Iya. ketika udah gede malah kita arah-arahkan, bahkan misalnya se-ekstrim jurusan harus sesuai nih Iya, yang kita rasa iya. bagus. Nah, apa yang terjadi ketika misalnya kita udah pengen nih ngasih kebebasan ke anak, tapi yang dia mau tuh kok nggak sesuai ya ekspektasinya sama kita orang tua nih. Kayak bagaimana kita sebagai orang tua tuh bisa secara sehat Iya. ya, kayak learning when to let go, Iya. atau juga at the same time kita ngasih Iya. saran kita. Itu Iya. kan kayak tricky banget ya, Bu. Apalagi kalau selama ini nggak dibiasain ya, nggak dibiasakan anak diberi kepercayaan untuk memilih misalnya. Ketika usianya sudah dewasa, terus kita baru mikir nih, oke deh, coba deh kasih dia kepercayaan untuk dia memilih. Terus ternyata kok nggak seperti yang orang tua harapin nih, gitu kan. Kalau buat aku akan selalu menyarankan orang tua untuk selalu mau bersedia beri kesempatan kedua, ketiga, keempat. Karena kalau kita hanya berharap di kesempatan pertama, terus anak kita langsung jadi, langsung beres gitu, ya itu ekspektasi kita yang ketinggian sih. Jadi kalau dia melakukan kesalahan dalam pilihannya atau dalam ini? pilihannya gitu ya nggak apa-apa. Kalau buat aku anak melakukan kesalahan itu sangat wajar, dia sedang belajar gitu. Kecuali kalau kesalahan fatal ya, misalnya berkaitan dengan pacaran, seks bebas dan lain-lain, itu udah lain cerita. Tapi kalau hal-hal sederhana dulu aja gitu. Jadi kalau dia melakukan kesalahan dalam pilihannya, itu kan menurut kita nih, salah menurut kita. Berizinkan dia untuk melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Supaya pelan-pelan dia belajar konsekuensi. Dari konsekuensi kecil dia akan belajar bahwa oh oke, berarti aku harus mempertimbangkan nih. Jadi jangan pernah lelah atau putus asa untuk selalu kasih anak kesempatan kedua, ketiga, keempat untuk dia belajar dari kesalahannya sih. Nah, gimana kita sebagai orang tua tuh bisa mengassist anak untuk refleksi itu ya? Jadi supaya kesalahan itu ya nggak jadi cuma kesalahan, tapi bisa ini loh learningnya gitu ya. Sebenarnya itu belajar dari konsekuensi itu bisa dia dapatkan dari sosial. Jadi konsekuensi sosial. Misalnya contoh gini deh. Mungkin kalau kita ngomong teori, orang masih belum nangkep nih. Contohnya apa? Yang paling gampang. Anak kita misalnya udah SMP, SMA. Terus dia buku pelajarannya ketinggalan nih. Oh, oke. Sering kayaknya, Sering klasik terjadi kan sekali. ya kan. Kalau orang tua yang selalu pengen lindungi anak gitu ya, tidak membuat dia belajar dari konsekuensinya, apa yang dilakukan? Pastilah supirnya itu akan datang dan nganterin bukunya. Bener lagi Iya ya. kan? Tapi itu makanya gini, biarkan anak melakukan kesalahan-kesalahan kecil supaya ketika nanti dia dipercaya untuk menghadapi masalah-masalah yang lebih besar, dia kayak muscles gitu loh, Kak Sabrina. Iya, bener Kan pelan-pelan sih. ya. Dari hal kecil dulu. Jadi misalnya tadi telat lupa bawa buku, ya udah Dibiarin biarin aja. Terus gimana solusinya? Nggak tahu iya, ya. dia dapat konsekuensi sosial kan gitu. Ya entah dia dihukum gurunya kayak atau apalah gitu, nggak apa-apa, biarin aja. Jadi kita nggak selalu berusaha untuk menyelamatkan anak kita gitu. Bener. Dari hal-hal kecil kayak gitu. Jadi udah ngerasa kok nggak enak atau salah pakai seragam. Itu biasanya kalau orang tua yang mau menyelamatkan, ya udah langsunglah nganterin seragamnya, kirim. Apalagi sekarang udah ada online ya, driver Teknologi. online, ya. Tapi kalau menurut aku biarin aja mereka ngalamin. Ini poin yang Gitu. penting banget Iya. sih, Bu, karena emang kita apalagi ibu ya, kita tuh Nggak tega udah ya. ada nggak tega, superhero effect Yes, ya gitu. bener. Padahal ada beberapa kesalahan yang Iya. emang lebih baik mereka pelajarin. Nah, aku jadi keinget kayak kalau jokes ibu-ibu tuh, ini anak baru ngasih tahu jam 10 malam, besok harus bawa alat-alat prakarya. Bener. Berarti harus diganti ya kepusingan itu. Iya. Jangan pusing jam 10 malam. Kenapa Kamu kita baru mesti ngasih pusing? tahu? Iya, Ya. gitu. Jadi gimana dong mami yang nggak bisa? Udah tutup toko-toko juga gitu. Iya, betul sih. Atau ini juga sering terjadi, misalnya ada mau bikin market atau apa sesuatu, yang pusing bukan anaknya, yang pusing biasanya mami-maminya. Yang punya grup itu akhirnya mami-mami bikin grup WhatsApp gitu kan, mami-mami yang bikinin tugas sekolah anaknya yang berkaitan dengan prakarya segala macam. Kalau menurutku di situ kita menjalankan peran dengan kurang tepat sih. Ada bagian yang justru kita biarin anak yang
merasakan itu. Jelek nggak apa-apa, tapi itu karya dia gitu. Daripada bagus tapi itu karya mamanya gitu kan. Kita terlalu ya tadi ya hero effect banget nih, pengennya anaknya bagus tapi bukan dia yang buat gitu. Dan jadinya learningnya nggak situ. Jadi ini pengingat ya nanti suatu saat kalau anakku udah gedean nggak boleh SD, aku yang pusing. gitu, ya jangan kasih tuh jam 10 malam, kasih tau sore biar kita belanja bareng gitu ya. Betul. Karena biasanya kayak gitu kan mungkin karena dia ngelihat pola. Biasanya selalu mama, walaupun mama ngomel, tapi ujung-ujungnya apa? Bantuin kan? Bener, ya emang cinta ibu ya. Ngomel sih, tapi ujung-ujungnya mama bantuin. Dan anak melihat pola, belajar dari pola. Akhirnya ya udah, dia akan melihat itu akan selalu begitu gitu. Padahal kita sedang menjerumuskan anak kita justru. Sampai kapan sih Kak Sabrina kita tuh hidup di dunia? Ya enggak? Nggak ada yang tahu. Yes, akan ada masanya di mana anak kita harus berdiri sendiri dengan kakinya sendiri. Dan kalau bukan dari sejak dini, kita mempersiapkan mereka untuk mengambil keputusan-keputusan kecil dan salah terhadap keputusan-keputusan itu, ya anak nggak akan pernah belajar untuk salah mengambil keputusan. Jadi salah mengambil keputusan atau anak berbuat salah itu wajar dan itu baik. Terutama ketika terjadi di usia-usia awal ya. Iya, itu mellow tapi ya benar. Jadi biar semangat juga kita ya. Bener. Nah, itu menyambung ke pertanyaanku selanjutnya sebenarnya Bu, tentang self-reliance. Karena tadi kan emang kita nggak akan selalu bisa memproteksi anak ya. Sesimpel sekarang anakku masih toddler, ya semua input lebih banyak dari lingkungan yang bersamaku. Tapi nanti ketika udah SD, ya masuk ke lingkungan yang udah banyak eksternal yang nggak bisa kita kontrol lagi. Nah, gimana sebagai orang tua nih kita bisa menanamkan anak supaya dia punya self-reliance juga nantinya, karena nggak selamanya kita bisa selalu menggandeng tangan dia. Ya, kalau yang pertama gini, betul tadi ketika Kak Sabrina bilang kita nggak bisa mengontrol dunia di luar anak kita, tapi hal yang bisa kita kontrol adalah dunia di dalam diri anak kita, ya kan? Dia akan ketemu dengan orang-orang yang ya nggak selalu baik. Ya kan, dia akan ketemu dengan pengaruh-pengaruh buruk dan kita nggak bisa selalu protect dia kan. Jadi hal pertama yang bisa kita lakukan adalah beri perhatian khusus terhadap dunia di dalam diri anak. Bagaimana dia dilihat, bagaimana dia didengar, bagaimana dia diterima, sehingga kayak rasa aman dalam diri anak itu muncul. Dunia di luar dia mau gonjang-ganjing, mau jahat, mau apapun, mau bagaimanapun, tapi kalau dunia internalnya anak itu solid, baik, itu menjadi modal besar sih untuk anak-anak kita. Jadi makanya apa yang bisa kita lakukan? Hadirlah buat anak. Tadi ya kalau balik lagi ke filial play, 15 menit main sama anak itu worth banget, kayak investasi terbaik yang bisa kita berikan. Karena di dalam 15 menit itu kita belajar skill. Contoh misalnya ketika dia main, kita akan bilang, "Oh, mama lihat kamu lagi susun keretanya." Jadi kayak mama ada ya di sini ya. Sedangkan banyak mama-mama lain kalau anaknya main, mamanya ngapain? Duduk. Antara sibuk juga main handphone gitu. Iya mama ada. Oh ya gitu. Tapi dia sibuk main handphone. Karena bingung juga mau ngapain ya. Oh ya udah dia main, terus aku harus gimana lagi gitu. Jadi anak yang penting dia ada nih, tubuhnya, fisiknya ada, tapi emosinya nggak di situ, hatinya nggak di situ, pikirannya nggak di situ. Kayak gitu-gitu yang kita ngerasa kita udah memenuhi kebutuhannya, padahal enggak. So kalau mau punya anak yang punya daya juang, resiliensi, pertama-tama perhatikan dunia internalnya anak. Apakah kita sudah hadir? Anak merasa didengar, anak merasa diterima. Kalau diterima itu gini loh Kak Sabrina, kadang-kadang anak ngerasa kalau aku makannya habis, baru mama sayang sama aku. Jadi rasa sayangnya si mama nih kayak ada syaratnya. Tapi kalau anak, kalau kita ngomong, kita menerima anak apa adanya, bukan karena ada apa-apanya gitu. Kamu makan gak habis juga mama tetap sayang. Kamu nilainya lagi jelek, mama tetap sayang. Iya gak sih? Itu kan kasih ibu kayak gitu. Jadi ketika anak merasa dia diterima apa adanya, dunia internalnya dia kokoh, dunia di luar sana mau ambruk juga gitu ibaratnya, mau nyerang dia kayak gimana juga, dia akan jadi pribadi yang resiliensi. Jadi tadi ya, it starts with the connection, dua arah, dan itu kayak tiap tahapan umur tuh beda ya. Beda-beda, betul. Nah, gimana kalau misalnya ibu udah masuk ke arah preteen yang mungkin anak
tiba-tiba nih membawa influence yang mungkin kurang tepat bagi Oke. kita, misalnya kata-kata yang kurang pas Ya. gitu ya, gak tahu dari pengaruh lingkungan. Kita sebagai orang tua gimana bisa bereaksi yang sebenarnya ya tadi Ya. we accept you for who you are, tapi there are boundaries Ya. di sini. Gimana cara sehatnya? Satu hal yang aku nggak pernah bosan, baik di podcast, di kelas, atau kalau ada orang tua atau klien yang sharing gitu ya. Aku selalu bilang gini, satu hal yang tanamkan di dalam pikiran kita, bahwa perilaku anak adalah pesan. Jadi kalau itu udah ada di dalam mindset kita, ketika dia ngadi-ngadi ya, ketika dia aneh-aneh, ketika dia ngebantah, ketika dia tiba-tiba ngomongnya kasar, kita nggak buru-buru ngejudge dia. Ih, ini anaknya siapa sih nih? Ya udah berubah nih. Iya, kalau anaknya, iya nih influence susah nih. Punya anak remaja nih, ini pengaruh buruk dari teman-teman. Judging kan jadinya. Oke. Tapi kalau mindset kita ke-connect-nya adalah, oh berarti dia ada perubahan perilaku. Pesan apa sih yang mau dia sampaikan sebagai teenager gitu. Jadi kan kita nggak buru-buru judging dia, justru kita pengen tahu, oke, dari sikap dia yang kayak gini, pesan dia apa ya? Karena, balik lagi, aku highlight, perilaku anak adalah pesan. Kadang-kadang dia cuma nggak bisa mampu untuk menyampaikan dengan kata-kata aja sih. Jadi kelihatannya tuh dari perilaku dia yang memberontak, perilaku dia yang tiba-tiba seolah-olah kayak membawa bad influence yang dia terima dari luar gitu. Cari tahu apakah mungkin aku kurang hadir. Jadi apakah dengan perilaku dia yang seperti itu, pesan dia apa? Mungkin dia mau bilang kayak, hello mama, atau kadang anak zaman now tuh ada bahasa-bahasa yang kayak, apa sih nih Kayak gitu. apa sih baru lagi? Iya gitu, kayak mama nggak ngerti apa coba pesannya. Kita renungkan, kita refleksikan. Tapi bisa jadi gini, dia mau bilang bahwa kayaknya kita udah nggak terkonek lagi deh mah, karena aku udah lebih banyak main sama temen, lebih banyak tahu hal-hal di luar dunia yang ada di rumah gitu. Bisa jadi itu sebuah pesan kan. Jadi cari tahu apa sih pesan anak kita melalui tingkah laku yang kayak gitu. Oke, nah cari taunya itu dengan observasi kita sendiri atau ada kalanya kita ajak ngobrol juga ya, Bu? Ada 3 ya. Berarti bisa dari, betul, kalau Maria Montessori itu sangat-sangat menekankan observasi. Sampai gede ya. Iya. Jadi karena kan kita selalu bilang, ini kalau anak menunjukkan sebuah perilaku, ada sebuah kebutuhan kan. So kita mesti observasi. Jadi yang pertama kita observasi anaknya, itu betul. Kalau dia udah agak gede, misalnya tadi remaja, ajak ngobrol. Atau yang ketiga, kitanya yang cari pengetahuan lebih. Kita baca buku lagi, kita ikut kelas gitu. Ya kita lihat-lihat hal yang menambah pengetahuan kita akan fase-fase hidupnya anak remaja gitu. Jadi upaya kita sih. Oke. Nah tadi kan kita misalnya udah mencari tahu nih ya kayak apa ya alasannya, dan mungkin ada fase di mana mungkin anak yang udah lebih remaja itu anak mulai membantah nih apa yang kita arahkan. Oke. Nah sebagai orang tua nih kita reaksinya tuh gimana ya baiknya? Kalau anak kita ngebantah ya. Iya udah mulai ngebantah, tapi oke, cara temu titik tengahnya apa ya, proses yang bisa kita coba? Setiap fase usia beda-beda ya. Tapi kalau buat aku, balik lagi ke mindset ibunya. Jadi kalau aku ketemu dengan case-case seperti itu, tiba-tiba anakku ngebantah gitu. Yang pertama kali akan aku kontrol adalah pikiranku. Apa isi pikiranku ketika anakku tuh ngebantah? Karena kalau aku bisa mengontrol dunia internal di kepalaku, maka responku tuh pun akan respon yang tepat. Tapi kalau dunia internal di kepalaku udah bilang gini, nih anak emang nih kurang ajar nih anak, pasti responku akan berbeda. Tapi ini aku balik lagi akan pakai sedikit skill atau strategi NLP, parenting ala NLP gitu ya. Kalau ngelihat anak kebantah, dalam hati aku, gini deh, aku jadi pengen tahu kalau Sabrina, Kak Sabrina ketika ngelihat anak ngebantah, apa biasanya langsung pikiran pertama kali muncul, ting gitu? Aduh, kok dia udah berani ya? Atau, aduh, ini ada influence dari luar apa nih? Aku kecolongan. Oke, menarik ya. Kalau aku ketika anakku ngebantah, aku akan bilang gini, bagus itu. Oke. Jadi aku akan pakai teknik reframing. Jadi kalau dia ngebantah ke aku, berarti dia
anak yang cerdas, berarti aku adalah tempat yang aman buat dia untuk nyampein, ketimbang dia cuman iya mami Berarti gitu. nggak aman kan gitu ya? Betul, berarti kan dia nggak ngerasa kita sebagai tempat yang aman untuk dia menyampaikan pendapat dong. Tapi kalau dia bisa ngebantah aku, dia berani ngebantah aku, berarti ada dorongan dalam diri dia untuk menyampaikan pikiran dia ngerasa aman untuk nyampein apapun yang dia rasain ke aku, which is itu bagus itu. It's a skill. Iya, jadi kontrol dulu nih isi pikiran kita ketika anak ngebantah. Kalau aku, dalam hati aku akan bilang, bagus nih, anak gua ngebantah nih gitu. Oke. Maka respon kita akan berbeda gitu. Balik lagi ke yang tadi, aku akan cari tahu apa pesan utama dari perilaku dia yang ngebantah. Dia mau ngomong apa sih ke aku sebenarnya gitu. Dan dari tadi kan banyak ya diskusi ya, di mana anak-anak mulai memberi opini, terus juga pasti ada dialog dua arah ya. Nah, kata apa yang mungkin bisa nggak sengaja diucapkan oleh ibu yang justru malah menimbulkan rasa limiting beliefs ke anak? Nih kata-kata yang nggak sengaja mungkin kita pakai, niatnya baik tapi malah kurang tepat di anak terimanya. Tanpa sadar, kita itu kadang suka keceplosan kata kayak gini, mama udah tahu dari dulu kamu itu bla 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 bla, atau mama tahu nih kamu itu orangnya tuh anaknya tuh emang bla 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 bla. Karena tadi kan Kak Sabrina sempat mention tentang limiting belief. Saat kita mengoreksi anak dengan kata-kata yang seperti itu, yang kita serang itu sebenarnya identitasnya. Jadi misalnya kita bilang, mama udah tahu nih kamu tuh emang anaknya tuh males gitu. Kita nggak mengoreksi perbuatannya nih, tapi yang kita koreksi adalah identitasnya loh. Padahal maksudnya kita mau bilang apa? Kamu kalau bangun tidur, mbok ya tempat tidurnya tuh dirapihin, selimutnya dilipat, misalnya gitu. Tapi dengan mudahnya kita tuh sering ngomong, ih kamu tuh males banget sih gitu. Oh ya bener lagi ya, kamu tuh berantakan banget sih. Gitu. Itu tuh yang diserang itu sebenarnya identitasnya. Itu yang membuat limiting belief dalam diri anak. Dia akan merasa, iya lagi emang gue orangnya males lagi gitu. Bener lagi ya. Dan itu mungkin gak sengaja, Gak sengaja, bener. Ya gak mau lah anaknya jadi mengira dia pemalas. Cuma betul. Pilihan katanya. Ya betul, pilihan kata, pilihan kalimat. So kalau kita mau koreksi anak, koreksinya yang spesifik. Jadi gini, misalnya kita mau ngomong tentang yang berantakan ya, jangan serang identitasnya. Tapi memang mama kepengen kamu sebelum pergi sekolah beresin dulu selimutnya, beresin dulu bantal sama spray misalnya gitu, baru kamu turun dan sarapan. Itu koreksi yang instruksinya tuh jelas gitu loh. Aku kasih contoh misalnya gini. Misalnya gini. Kalau kita pakai GPS, GPS itu terus bilang sama kita gini, jalan hati-hati. Kita bingung gak sih kayak apa sih nih gitu. Iya benar. Nah GPS itu untuk membantu kita, dia akan ngasih instruksinya yang jelas, bener gak? 500 meter belok kanan, ya kan? Di pertigaan ambil jalur kiri. Itu instruksinya jelas kan? Karena otak kita mudah menangkap instruksi yang clear seperti itu. Jadi kalau kita mau koreksi anak, kalau kita mau kasih instruksi, jangan yang menyerang identitas, tapi langsung aja to the point. Iya bener banget lagi, karena ini sesuatu yang mungkin refleks ya, sering dilakukan. Itu mungkin aku pernah dengar tuh istilahnya over the net and under the net ya. Over the net itu kalau nggak salah misalnya ada orang yang telat, terus kita bilang kesel kamu tuh orangnya telat terus sih gitu ya. Padahal harusnya kita memberi masukan ke action dia saat itu ya. Ini relate banget sih, dan sangat praktikal banget di parenting. Misalnya kayak tadi ngomongin orang yang datang telat, kita kasih tahu, lu kalau berangkat kerja jam berapa sih? 6:30. Ya udah besok lu berangkat 5:30. Itu lebih ke yang dikoreksikan berarti perilakunya kan, bukan identitasnya nih. Bukan gitu. disindir telat lagi nih. Ini si paling telat nih, si tukang telat gitu. Itu kita sedang masuk ke identitasnya dia loh. Benar sih, ini relevan banget sih Bu. Bu Ana, aku pengen tanya pertanyaan yang penting banget boleh. Yaitu apa sih definisi kepintaran anak yang orang lain tuh suka salah mengukur? Ini menarik banget nih pertanyaannya. Kalau buat aku, anak yang pintar adalah anak yang kreatif. Jadi seringkali nggak ngalamin, kayak ini aku cerita pengalamanku aja ya. Satu hari kita lagi liburan, terus nginep di hotel. Terus waktu itu anakku mungkin usianya 7-8 tahun lah ya, kayaknya kelas
3, kelas 2 apa kelas 3 SD. Terus kita lagi nginep di hotel. Terus apa dong yang dia lakukan? Kan biasanya kita dapat kayak buah-buahan gitu ya. Dapat pas kita baru check-in gitu. Terus anakku tuh potong-potong buah-buahnya. Terus kayak dia di kamar mandi toilet hotel tuh dia kayak bikin eksperimen apa gitu. Dia masuk-masukin gitu. Kalau aku mungkin waktu itu belum belajar parenting, aku bakal marahin dia kan. Berantakan. Iya. Kayak oh my god, ini bukan rumah kita, ini bukan kamar mandi kita, terus kamu udah ngeberantakin dan aku ngebayangin aku mesti rapihin gitu Iya, kan. relate lagi ya. Kayak dia udah mau memuncak gitu. Tapi ketika aku sadar dia sedang mengasah kreativitasnya, jadi dengan penuh kesabaran dan lapang dada, ya aku tanya lagi ngapain deh gitu. Aku belajar bahwa anak yang cerdas buat aku adalah anak yang kreatif. Di kehidupannya nanti ketika dia dewasa, dia akan bertemu dengan 1001 masalah. Ya. Ya enggak. Tapi kalau dia kreatif, dia akan selalu menemukan jalan keluar. Dia akan selalu menemukan gimana cara aku solve this problem. Dan itu butuh kreativitas. Ketika dia tinggal di manapun di ujung bumi ini, misalnya dia nggak tinggal di Indonesia gitu ya, dia tinggal di luar negeri, butuh kreativitas nggak sih? Butuh banget Iya ya. kan? Punya pengalaman nggak dulu waktu mungkin tinggal di luar negeri, waktu kuliah di luar negeri? Kita harus kreatif nih. Karena dunianya baru, nggak ada yang ngasih tutorial. Betul. Ya. Untuk kita bisa beradaptasi, kita butuh creativity kan. Jadi puncak dari kecerdasan menurutku adalah ketika kita melihat anak kita kreatif. Jadi jangan bilang dia anak nakal gitu. Kadang aku suka sedih sih ya. Bener. Padahal Karena dia lagi mengasah kreativitasnya nih. Iya, gitu. dari angle yang tadi Bu Ana cerita tuh udah beda banget ya outcome-nya ya. Iya. Iya. Jadi makanya jangan bosen-bosen nambah pengetahuan supaya kita maps kita semakin banyak, semakin lebar gitu. Nah ini seru banget sih perbincangannya ya, karena banyak practical tips yang bisa langsung aku catat. Nah tapi aku nih jadi penasaran, pengen balik lagi ke filial play ya. Boleh nggak sih ceritakan perubahan mungkin mantan klien Bu Ana ketika mereka sebelum mengikuti coaching filial play, apa sih dampak yang mereka rasakan? Mungkin mulai dari problem dia tuh emang awalnya apa dan how it changed them. Aku jadi ingat, aku ada satu klien yang dia bentuk mendapatkan si anak ini dia butuh waktu lama. Nah sekarang dia udah punya adik, jadi dia berdua. Nah ternyata selama ini si kakaknya itu perempuan, jadi si Cece. Selama ini si Cece ini menyimpan sebuah perasaan yang dia nggak pernah ungkapkan. Dan ketika dia lagi main, jadi di sesi bermain bersama ibu, ketika si ibu sudah pakai skillnya, mereka udah masuk dalam koneksi yang dalam, tiba-tiba si anak itu bilang gini, Mama tahu nggak sih sebenarnya aku tuh nggak suka dipanggil Cece. Aku sukanya dipanggil namaku. Jadi kalau mama lagi memanggil aku, jangan panggil aku Cece gitu. Panggil aku by my name katanya gitu. Dan itu si ibunya langsung nangis. Terus kayak waktu dia sharing ke aku, dia bilang, ya ampun ternyata kebutuhan anakku tuh sebenarnya itu ya. Nah selama ini si anak itu menyendiri. Kalau dia lagi main sama adik itu, padahal dia anak yang ceria nih. Tapi dia ngerasa kok sejak adiknya lahir, kok dia kayak kayak murung gitu. Bahkan kalau ada main sama adik itu kayak bukan seperti dia yang dulu gitu. Nah pertama kali itu klienku mikir apa dia cemburu ya sama adiknya. Cuman mencari sumbernya itu kan nggak semudah itu ya. Klienku ngerasa enggak kok, kita udah membagi perhatian dengan benar pasti gitu. Misteri nih, teka-teki ya. Apa nih ya. Dan anak mungkin nggak semudah itu loh untuk bilang kayak gitu. Karena mungkin pertama kali kan dia jadi little princess ya. Karena dia udah anak pertama dapetnya susah. Jadi dia akan diperlakukan dengan perhatian penuh. Tapi ketika punya adik, ternyata perhatian itu terbagi. Dan gongnya itu adalah ketika dia bilang, Mama boleh gak sih jangan panggil aku Cece lagi gitu. Panggil aku by my name. Terus kayak so sweet banget. Dan sekarang kalau beberapa waktu karena di komunitas kan masih sering ketemu, dia kayak bilang thank you ya udah membawa transformasi. Ternyata sesederhana permintaan anak itu merubah keceriaan di rumah, merubah bagaimana anak itu bisa berinteraksi dengan adiknya gitu. Dan kalimat itu hanya bisa keluar ketika anak sedang bermain.
Oh, karena tadi ya lagi sesi main. Iya, ketika Mm-mm. lagi di sesi main, anak bisa jadi dirinya apa adanya, anak merasa diterima, merasa aman, akhirnya dia bisa mengungkapkan hal yang selama ini dia udah pendam bertahun-tahun gitu. Dan itu berarti ya highlight dari sesi main itu adalah gimana melatih juga anak Iya. untuk bisa lebih terbuka, Betul. dia masuk Betul. zona nyaman gitu. Benar. Ya. Jadi it's deeper than hanya stimulasi anak. Yes. Jadi kalau orang bilang ya main tuh kayaknya cuman main, enggak. Main itu jauh lebih dalam. Ada salah satu klien lagi gini. Waktu di sesi-sesi awal gitu dia main, dia kalau main dia akan ngeluarin figurin-figurin. Kan ada figurin-figurin kecil nih, dan semua figurin itu dipakein tameng. Terus ada apa? Kayak pedang gitu. Lalu ketika waktu berjalan gitu ya, ada sebuah isu yang mungkin aku nggak bisa ceritain di sini ya karena confidential juga. Lalu ketika waktu berjalan, ternyata anak itu ketika main figurin-figurinnya kayak disusun-susun gitu dan udah nggak pakai tameng lagi. Tiba-tiba gitu ya. Iya, di sesi keberapa gitu aku lupa dia berubah gitu. Dan itu ketika menjadi observasi bu betul anak. menjadi observasi. Ternyata dia mulai merasa safe, dia mulai merasa aman dengan orang-orang di sekitarnya karena anak ini mengalami satu trauma yang besar gitu ya, sehingga dia ngerasa orang-orang di sekitar dia tuh nggak safe. Kebayang nggak sih, cuman dari dia mainin sesuatu. Jadi ketahuan loh bu. Iya, karena anak itu kan nggak semudah itu bisa curhat. Nggak tahu juga Iya, dia juga nggak kata-katanya. tahu mau curhat itu kayak gimana. Tapi melalui bermain, dia merasakan ada environment yang menerima dia apa adanya gitu. So, selain filial play coach, mungkin ada di sini orang tua yang butuh. Ada juga program atau pendampingan atau sesi yang namanya play therapy. Beda lagi. Beda ini lagi, beda ya. lagi. Bedanya apa tuh Kalau Bu Ana? filial play coach, si coach akan mendampingi orang tuanya. Jadi mamanya di coaching. Tapi kalau play therapy, anaknya diajak ke center baru main sama coachnya gitu ya. Itu biasanya sangat membantu anak-anak yang punya trauma, misalnya pernah ngalamin sex abuse. Kadang-kadang bahkan dari orang terdekat ya, ayah gitu atau paman. Atau anak-anak yang mengalami kehilangan. Misalnya mendadak ibunya meninggal atau bapaknya meninggal. Pokoknya anak-anak ketika mengalami trauma, kehilangan yang besar, dan mereka dibantu dalam sesi play therapy, banyak yang mengalami transformasi sih. Gitu. Luar biasa ya Bu. Jadi ya tadi ya aku jadi mikir kan kalau anak main tuh kayaknya biasa aja ya. Kayak biasa aja, tapi ternyata bahkan bagaimana dia menyusun main, Betul. bagaimana dia, mana yang dia gampang Betul. distraksi, mana yang dia interest gitu ya, itu ada meaningnya. Kalau soalnya kalau anakku sekarang nih dia lagi suka banget kalau dikasih boneka tuh kayak Role play dirawat gitu, kayak role play gitu ya, kayak ya. kok disayang banget nih, kayak dirawat, di apa itu ada meaningnya juga ya. Ada karena mungkin kan dia lagi membahasakan apa yang biasa dia, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat. Dia ngerasa dia dirawat, dia ngerasa dia di apa ya? Dia dirawat gitu ya. Jadi itu yang akan dia lakukan juga. Tadi aku baru mau bilang kayak gitu. Jadi melalui permainan role play, kita bisa lihat apa sih isi hati anak ini gitu. Oke. Jadi jangan dianggap main itu sebagai hal yang nggak Jadi ada artinya. Harus lebih tajam lagi nih kita, lebih peka ya. Jadi ya balik lagi, jadi orang tua tuh belajar seumur hidup. Kita selalu observasi seumur hidup dan kita tuh kayak meningkatkan kepekaan kita ya. Betul. Dan jadi kayak tadi aku anggap kalau misalnya anak bisa malah open up, itu malah jadi achievement kita sebagai orang tua ya. Justru kita malah kayak ngerasa ini sebuah keberhasilan gitu. Ketika tadi kan balik ya di awal kita bicara kesuksesan, keberhasilan itu berbeda-beda. Ketika anak bisa terbuka, aduh, itu hal yang sangat membanggakan sih sebagai seorang ibu ya terutama. Justru kalau orang lain kayaknya lebih tahu, anak kita lebih seneng curhatnya sama orang lain. Gimana sih hati seorang ibu, ya kan? Nah, tapi nggak berarti itu udah final. Bisa kok diubah. Dan salah satunya kalau sebelum anak bisa ngomong ya, komunikasi itu dengan play ya. Benar. Jadi bisa dipupuk ya. Benar. Ini aku langsung daftar ya Bu ya. Coachingnya ya, buat belajar ya. Karena ada kutipan bilang gini, burung itu terbang, ikan itu berenang, anak itu bermain. Jadi bayangin kebutuhannya ikan untuk berenang itu kan butuh banget kan, kayak kebutuhan primer untuk kan, hidup dia. Untuk hidup. Kalau anak seperti itu juga, anak membutuhkan bermain gitu.
Jadi buat anak bermain itu bukan hanya bermain, tapi ada pesan, ada makna yang mau dia sampaikan melalui bermain. Ya, luar biasa. Aduh, thank you banget Bu Ana. Ini kalau dilanjutin terus gak habis-habis. Pokoknya nanti ini mudah-mudahan bisa lanjut di coaching ya. Jadi murid ya. Iya, nanti Ya. mungkin dari situ kan Kak Sabrina juga bisa berbagi dari insight-insight yang didapat gitu Iya, kan. pokoknya kalau mau lihat insight-insight lainnya lihat juga ke Instagram Bu Ana ya, Iya. @parenting worker. Aduh, thank you banget Bu, gak terasa nih ya kita udah Udahan sharing. nih. Iya, udah kayak aduh gak terasa nih ya, benar-benar. Oke. Tapi sebelum nih aku pengen mengakhiri, Iya. aku pengen Bu Ana boleh nggak sih kasih closing statement buat para moms orang tua di luar sana, bagi mereka yang mungkin sedang mengalami kesibukan, Oke. feeling like they're not enough Iya. as a mom, kayaknya belum ngasih yang terbaik, kayaknya ngedengar podcast ini banyak nih yang belum. How can they overcome the guilt Oke. and find the best way for them? Aku mau kasih tahu satu hal nih ya. Aku pengen membagikan sebuah harapan bahwa semua masalah yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Dan jalan keluarnya itu sebenarnya sumber dayanya udah ada di dalam diri kita. So, jadi cari komunitas, cari mentor, belajar sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang dari hal-hal sederhana kayak gitu ternyata masalah-masalah kita ada jalan keluarnya. Jadi apapun masalah yang ibu-ibu saat ini mungkin sedang hadapi, jangan patah semangat. Selalu ada harapan dan selalu ada jalan keluar. Yeay, thank you so Ya, much thank you, Bu Ana. Kak Ini Sabrina. penyemangat ya. Ini udah jadi kayak guideline apa Ya. aja yang bisa kita cari tahu. Dan Ya. ini aja udah jadi pengingat aku nanti kalau udah sesi main, aku harus mindful, aku Ya. harus merhatiin Betul. dia mainnya gimana, aku harus dialog. Dan tadi aku harus deskripsiin dia lagi ngapain buat dia ngerasa Iya. diperhatiin ya. Ya. Aduh, makasih banget Bu Thank you, Ana. thank you. banget untuk sharingnya. Ya. And I believe you guys, if you guys find this useful, boleh ya tag di sini di Instagram kita and @bosmama.society, and I'll see you guys on the next episode. Bye. Assalamualaikum teman-teman. Next episode kita akan ketemu di Boss Mama Special edisi Ramadan ya. Kita akan bahas bagaimana teori parenting, scientific findings itu sebenarnya selaras dengan ajaran-ajaran Islamic values. So, I'll see you guys on the next episode next week. Bye.